Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian pengaruh metode pembelajaran berbasis outdoor learning dan metode debat terhadap minat belajar IPA siswa kelas 8. Dari mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Anissa Zahra Fasia dari NPM 1910 30 30 99 dari Universitas Tidar. Yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 terdapat pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan tersebut terdapat latar belakang dari penulisan atau penelitian proposal, yaitu guru sebagai tenaga pendidik profesional harus memiliki kemampuan tertentu untuk membantu siswa dalam belajar. Keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru profesional. Guru profesional yaitu adalah guru yang mampu mengaplikasikan berbagai teori belajar dalam kegiatan pembelajaran dan mampu menerapkan strategi, model, serta metode yang efektif. Nah, dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah yang pertama, yaitu apa penyebab menurunnya minat belajar siswa dan bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa. Pada bab 2 terdapat kajian pustaka. Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang memiliki tujuan dalam memanusiakan manusia, mendewasakan serta merubah perilaku. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 yang menyatakan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, pada pelajaran IPA tingkat menengah dapat diwujudkan dengan menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan bagi siswa, sehingga menumbuhkan ketertarikan dan perasaan senang siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketertarikan siswa di dalam kelas sangat dipengaruhi oleh minat belajar siswa itu sendiri. Nah, apa itu minat belajar? Dari ciri-ciri minat belajar yaitu memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu secara terus-menerus, memperoleh kebanggaan dan kepuasan terhadap hal yang diminati, berpartisipasi pada pembelajaran berlangsung, dan minat belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh budaya. Nah, minat belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal merupakan faktor dari dalam diri siswa yang meliputi aspek fisiologis dan psikologis, sedangkan faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan sosial yang berupa sekolah, keluarga, masyarakat, dan teman kelas, dan pada lingkungan non-sosial yaitu gedung sekolah, materi pelajaran, waktu belajar, dan keadaan rumah. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, peserta didik menjadi subjek dalam kegiatan pembelajaran yang difasilitasi guru dengan memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik seperti berdiskusi atau outdoor learning. Terdapat kerangka berpikir, yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa, guru berperan sebagai perantara untuk membantu siswa dapat dengan mudah menyerap pengetahuan, informasi, keterampilan psikomotorik, kognitif, dan pengalaman. Oleh sebab itu, guru diharapkan mampu menciptakan ruang kelas atau pembelajaran yang kreatif, nyaman, dan disukai siswa, seperti melakukan pembelajaran berbasis outdoor learning, debat, dengan dijadikan game yang mengacu atau sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Hal ini diharapkan ke depannya peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar dengan nyaman dan antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA.
Didapatkan hipotesis penelitian yang pertama yaitu penyebab menurunnya minat belajar siswa yaitu kurang diminatinya mata pelajaran IPA karena dalam proses pembelajaran hanya berada dalam kelas dengan metode pembelajaran yang kurang mampu merangsang perhatian dan ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, cara untuk meningkatkan minat belajar siswa di era sekarang yaitu dalam pembelajaran peserta didik menjadi subjek dalam kegiatan pembelajaran yang difasilitasi guru dengan memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik seperti berdiskusi atau auto learning. Nah, pada bab ketiga yaitu terdapat metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain eksperimen yang digunakan untuk membandingkan kelompok yang diperlakukan sebagai subjek eksperimen. Desain ini diterapkan untuk penjagaan atau memperoleh pengetahuan alam. Nah, terdapat populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu beberapa siswa SMP kelas 8 dan sampel yang diambil yaitu 25 orang atau siswa. Variabelnya yaitu terdapat variabel terkontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Pada variabel terkontrol terdapat pengaruh metode pembelajaran, sedangkan variabel bebas yaitu metode diskusi dan auto learning. Dan yang terakhir yaitu variabel terikat yaitu berupa minat belajar siswa. Definisi operasional. Yang pertama, pengaruh metode pembelajaran yaitu hubungan dari sebab akibat antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau dalam menyampaikan materi. Yang kedua, metode diskusi kegiatan di mana peserta didik dituntut untuk bertukar pikiran, gagasan, pendapat yang bertujuan untuk mencari kesepakatan atau kesepemahaman, gagasan atau pendapat untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Sedangkan metode auto learning merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di luar kelas. Yang ketiga yaitu minat menjadi pemicu terjadinya keterlibatan siswa dalam suatu aktivitas. Oleh sebab itu, minat belajar adalah dorongan hati untuk selalu belajar. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, yang pertama ada angket, yang kedua lembar observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama, angket. Angket ini digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban dari pertanyaan dari responden. Yang kedua, lembar observasi ini dilakukan untuk mengetahui perilaku siswa atau minat belajar dari setelah dan sebelum penggunaan metode diskusi dan auto learning. Dan yang terakhir, dokumentasi berfungsi untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, catatan harian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data siswa. Teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis menggunakan data kuantitatif, di mana digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar, dianalisis menggunakan rumus uji T-sampel. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.